Shalom. Ya, sorry terlambat ya. Pesawatnya hanya dapat yang sore. Ya, oke. Mari kita langsung di dalam topik pembahasan malam hari ini. Ya, ini topik pembahasan yang amat sangat penting buat semua orang hidup, terutama anak-anak Tuhan ya, orang Kristen. Ya, apa kata orang? Ini tema bahasan yang sangat penting. Kalau pengertian di umum gini, hati-hati ya dengan mulutmu. Mulutmu harimaumu. Ya. Dan rupanya tentang mulut ini berarti bicara tentang lidah. Lidah ini kalau tidak dilatih sejak anak-anak, sejak muda, dia akan keterusan. Kalau udah keterusan, susah membenahi. Ya. Sama, ini lingkaran setannya gini loh. Kalau lidah ini tidak dikendali sejak muda, nanti lingkaran setannya dia jadi habit. Ya. Kalau habit itu kan saya sering ngomong, orang kalau sudah di dalam lingkaran habit, itu Anda hidup di dalam sebuah figura. Ya, tahu figura ya? Nah kalau udah di figura, itu mau keluar sulit. Apalagi habitnya mulut, ya, habitnya perkataan. Itu mau keluar dari figura susah. Kalau dipaksa didorong keluar, dia keluar. Tapi begitu keluar, dia merasa bukan dirinya sendiri. Makanya dia tidak bisa tahan lama. Di luar figura dia mau balik lagi. Misalnya orang yang suka ngomongnya tak terkendali, ya, ngomong bohongnya itu udah jadi sosok dirinya. Ya. Kalau dia keluar suruh jadi orang yang tidak bohong atau ngomongnya sedikit, dia tidak nyaman. Ini yang saya sebut di luar figura. Dia nggak tahan, dia balik lagi. Ya. Jadi habit itu agak susah karena habit itu Anda di figura pertama. Kalau dilanjutkan terus, figura ini berubah. Habit dilanjut, ujungnya apa? Siapa yang ingat kalau habit dibiarkan jadi apa? Habitnya kamu kalau dibiarkan terus jadi apa? Ujung itu. Karakter. Mesti diingat-ingat itu. Ya. Habit kalau dibiarkan bertahun-tahun, dia menuju karakter. Kalau udah karakter itu double figura. Anda di habit figura pertama, begitu jadi karakter itu figura kedua. Betapa sulitnya. Makanya ya, tidak ada orang yang bisa mengatakan merubah habit itu gampang. Sangat susah. Merubah karakter lebih susah lagi. Ya. Karena karakter itu lahir dari habit. Habit aja Anda sudah masuk figura pertama. Framing ya figura. Dibiarkan jadi karakter itu double figura. Jadi kalau engkau merubah karaktermu susah. Ya. Tapi bisa Pak, bisa tapi susah. Tidak bisa faktor merubah karakter itu karena tekanan dari luar. Karena faktor eksternal nggak bisa. Eksternal itu siapa? Temanmu yang dorong, pendetamu, orang tuamu, ya pokoknya faktor-faktor luar itu eksternal. Itu lebih sulit. Perubahan karakter itu lebih efektif kalau lahir dari internal. Kesadaran, kemauan yang kuat, niat, punya komitmen, nah itu sangat mungkin. Jadi internal. Tapi kalau tidak sadar karena tekanan-tekanan, susah. Ya. Nah, apa kata orang ini berkaitan dengan omongan berarti ya. Next. Nah, ini katanya John Wesley. Burung terbang di atas kepala tidak bisa dilarang. Tapi jangan pernah membiarkan burung itu bersarang di atas kepalamu. Ya. Orang mau ngomong apa aja itu mulutnya orang, kita tidak bisa ngatur. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak usah terus dipikiri. Karena itu hal-hal yang di luar kendali. Burung terbang di atas kepala, siapa bisa ngatur? Tidak bisa. Tapi kalau mulai nempel di kepala itu bisa diatur, bisa disingkirkan.
Ya. Kalau masih putar-putar di atas, biarin. Ya. Kalau sudah bahaya sekali nempel di diri kamu, Anda cepat bereaksi. Kalau enggak, biarin aja. Nah ini harus bisa bedakan. Kalau enggak bisa bedakan, engkau jadi orang stres. Ya. Hidup enggak tenang, stres. Anak muda juga bisa digituin. Ya. Engkau bisa pusing, stres karena kata-kata orang, kata-kata. Tapi kalau pinter, kata-kata sebatas ini aku enggak perlu pikirin. Ya. Bisa ngukur. Ya. Nah coba lihat slide berikutnya. Kita kan pernah lihat ini tabiatnya orang ini ya. Manusia itu kejam. Anda punya kuda yang naiki kamu sama orang tuamu misalnya. Kalau kamu sudah bersuami, kamu sama suami yang naiki. Orang lain ngomong kejam ini. Kuda satu dinaiki dua orang. Nah ya. Siapa yang ngomong gitu? Orang lain ya. Klik satu kali. Nah coba. Kasihan deh kalau naik dua, istri aja yang naik. Istri yang naik, yang laki jalan. Masih dicacat sama orang. Dasar laki-laki takut sama istri. Nah itu salah lagi. Dirubah lagi, klik. Nah, pilihan berikutnya. Yang naik yang laki aja lah. Kalau aku yang di bawah, istri yang naik di kuda, nanti aku dikirain suami takut istri. Aku aja yang naik. Tetap saya salah. Suami kejam, tidak sayang istri. Nah, salah lagi. Ganti lagi yang keempat. Jalan aja paling enak, dua-dua. Ya. Dicacat orang juga. Punya kuda kok jalan. Bodoh. Ya, ngapain? Buat apa beli kuda? Salah terus. Manusia itu pada dasarnya suka nyacat orang. Ya. Suka mengkritik orang, orang suka dinilai, yang dinilai buruknya. Ya. Nah inilah dunia manusia, sejak manusia dosa itu problem. Sejak manusia jatuh dalam dosa itu selalu problem. Ya, itu yang mengacaukan. Karena itu kalau dinilai orang baiknya di mana? Banyak tidak baiknya. Ya. That's it, itu manusia. Kehidupan manusia begini, selalu ada tabiatnya orang ini. Ya. Nah lalu kata firman seperti ini, next. Ayub 31 ayat 34. Pendapat umum tidak aku takuti. Coba kalimatnya. Pendapat umum aku nggak takut. Dan penghinaan orang aku nggak peduli. Tak pernah aku tinggal di rumah atau diam saja hanya karena takut akan dihina. Oh, ini kalimatnya coba lihat. Ya. Pendapat umum, apa yang kutakuti pendapat umum? Kedua, penghinaan orang, aku nggak peduli orang mau menghina. Nggak pernah aku tinggal di rumah atau diam saja di rumah hanya karena aku takut dihina. Aku nggak mau seperti itu. Ini hebat kata-kata ini ya. Artinya apa? Omongan orang tidak pengaruh. Bukan apa kata orang, tetapi yang penting itu apa kata Tuhan. Artinya dinilai apa saja terserahlah. Ya. Asal di mata Tuhan aku benar. Ada orang kan sungkan sama orang tapi sungkan sama Tuhan enggak. Ya. Contohnya hati-hati nih, kata-kata orang itu bisa mengajak Anda jatuh di dalam kondisi yang penuh dosa. Ya. Tapi karena Anda tidak enak sama teman, sungkan. Ya. Oleh sebab itu, inilah rame-rame ikut di situ. Jadi ini Anda tidak sungkan sama Tuhan, sungkan sama manusia. Anda nggak takut sama Tuhan, takut sama manusia. Seharusnya bukan apa kata orang, yang penting apa kata Tuhan, gitu. Ya. Ini Ayub sudah beri contoh nih. Pendapat umum aku nggak gubris. Penghinaan orang-orang lain terhadap diriku aku nggak peduli, ngapain? Aku nggak pernah diam diri sembunyi di rumah hanya karena takut dihina, nggak ada itu. Gitu. Ya. Ya, orang-orang seperti itu sesungguhnya sama dengan istilah zaman ini, dia disebut orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Pak Jokowi itu dihujat seperti apa? Ya, selama memimpin. Penghujatan luar biasa. Satu-satunya pemimpin
negara yang dihujat tidak pernah membalas, tidak peduli, Jokowi. Kalau yang dulu semua udah lawan dia, ya. Ada yang curhat ke masyarakat. Ini enggak loh. Makanya dia seringkali ngajari begini. Taruhlah kerendahan hatimu itu, jadilah manusia yang rendah hati, serendah-rendahnya. Taruh ya yang paling rendah. Kalau paling rendah itu orang tidak bisa ngerendahin lagi. Jadi gimana? Kamu udah sakit hati. Itu konsep dia ya. Jadi saya pun berpikir benar. Yesus itu salah satu cirinya, aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Kurang apa Yesus direndahkan, dihancurkan seperti itu? Ya. Nah inilah, manusia kalau udah selesai dengan diri sendiri ya seperti itu. Dia sudah tidak bisa dihina oleh keadaan dirinya, direndahkan seperti apa, nggak bisa dia. Ya. Nah pesan lagi yang berbahaya ini, next ya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia itu orang yang memelihara diri dari kesukaran. Siapa bisa menjaga mulutnya, dia bisa selamat dalam kehidupan ini. Makanya ada istilah silent is golden. Orang kalau silent, itu kadang-kadang orang lain menebak sulit. Ini tidak tahu atau dia rendah hati. Ini tidak tahu atau tahu diem. Nah gitu loh. Ya. Lebih baik silent. Apalagi kalau engkau posisinya aku tidak menguasai, tidak tahu. Itu lebih baik silent. Kalau tidak silent, wah ngomong apalagi dengan sombong. Orang cepat tahu, nggak ada isinya ini. Ya. Ternyata bodoh, begitu ngomong bodoh. Ya. Tapi kalau engkau diem, orang menebak-nebak. Ini sengaja diam atau ini cari celah ini, gitu loh. Ya. Jadi mulut ini hati-hati. Anda yang mau berkarir nanti mau karirnya naik tinggi, mulut perannya besar. Para pemimpin itu seringkali menilai bukan hard skill, tahu ya? Anda yang masih muda harus paham ini. Dunia ini ada hard skill, ada soft skill. Orang yang hard skill belum tentu hebat. Hard skill itu orang yang menguasai teknis. Biasanya dari sekolah yang tinggi, ya. Itu punya hard skill. Hard skill itu bisa dinilai. Contohnya main musiknya hebat. Teori-teori musiknya pinter. Oh ini di multimedia tentang komputer, tentang desain hebat luar biasa. Nah ini karena keahlian dia, skill dia. Ini hard skill. Ya. Tapi orang sukses itu soft skill. Salah satu soft skillnya itu punya penguasaan diri. Ya. Punya kerendahan hati. Nggak sombong. Ya. Tapi berisi. Nah soft skill ini kadang-kadang nggak bisa dibaca sekilas. Ya. Kalau kumpul mulai ngerti, ini soft skillnya hebat ini. Hard skillnya nggak seberapa tapi soft skillnya hebat, maka dia bisa sukses. Dia bisa nanti nyari, jadi pemimpin, dia bisa nyari orang-orang yang punya hard skill. Ya. Jokowi apakah menguasai semua? Enggak. Keuangan ya dia dengan Sri Mulyani nggak ada apa-apanya. Ya. Tentang militer ya dia nggak ngerti, dia bukan orang militer. Tapi karena dia soft skillnya jempolan, dia jadi pemimpin. Dia bisa ngatur menempatkan orang-orang yang punya hard skill. Ya. Prabowo jadi menteri pertahanan. Ya kan? Ini yang ngerti soal dunia kesehatan jadikan menteri kesehatan. Semua under dia, nah dia tidak menguasai semua. Tapi dia punya quality, soft skillnya tinggi. Penguasaan dirinya tinggi, kerendahan hatinya tinggi. Ya. Itulah pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Ya. Jadi saudara hati-hati, kembali lagi kita diingatkan, kalau mulutmu tidak bisa dikendalikan, suatu hari mulutmu harimaumu. Artinya engkau akan memakan dirimu sendiri. Ini kalau Anda buka YouTube banyak di Indonesia. Siapa orang-orang yang
mulutnya jadi harimaunya sendiri, ya makan sendiri gitu loh. Ya, terutama apa kalau dalam dunia politik yang sering menghancurkan lawan politiknya dengan hoax. Ya. Akhirnya apa? Makan dia sendiri. Apa upahnya? Penjara, kan gitu. Ya. Next. Nah, hati-hati agar tidak ada yang memperbudak kalian dengan ajaran manusia dan tipuan kosong dari pandangan dunia. Hati-hati. Hati-hati dengan tradisi-tradisi atau budaya ciptaan-ciptaan manusia yang bukan ciptaan Tuhan, itu yang bisa memperdaya orang. Nah, anak Tuhan juga mulai cerdik sejak Anda muda. Kalau enggak, orang-orang tua kita itu punya tradisi macam-macam. Keluarga saya, keluarga istri saya, itu ditarik ke atas, itu tradisi orang Tionghoanya banyak macam-macam. Kalau kita enggak bisa bedain, oh ini mah pandangan orang, ini bukan Tuhan. Jadi gimana? Nah, kita enggak bisa ngikuti ini, gitu. Harus berani, ya. Karena tradisi Jawa, tradisi di Indonesia ini sama tradisi Cina itu banyak macam-macam. Budaya itu banyak sekali. Selama itu tidak langsung mukul kepada kebenaran firman, ya kita nggak apa-apa, oke-oke aja. Tapi kalau sudah menggesek nggak boleh. Itu yang disebut kita harus bisa bedain sejak muda, mana bertoleransi, mana berkompromi. Ya, kadang-kadang sampai orang umurnya tua, umurnya dewasa nggak bisa bedain bahwa aku ini kompromi, nggak boleh. Toleran, tapi kalau kompromi nggak boleh. Contoh ya, kalau bedanya toleran dengan kompromi. Mungkin di daerah Kalimantan ini banyak ya. Di kelompok Tionghoa kalau di Jawa itu masih banyak orang-orang tua tuh yang memaksa anak-anak generasi mudanya itu ngikuti. Contohnya ngikuti apa? Ada sesembahan orang tuanya, engkongnya misalnya. Sesembahan itu semua yang muda ini digiring untuk berdoa, menyembah, tunduk kepada akong-akongnya neneknya, nenek moyang. Dengan tradisi itu disuruh, diperintah, ditunggu. Ayo kamu dilihat sama dia. Nah itu yang saya sama istri tidak lakukan sejak kita muda. Jadi keluarga itu ada yang sangat totok, hari-hari tertentu dipanggil semua. Ditulis namanya, Yusman sama istri siapa gitu ya. Nanti dipanggil gilir. Lihat, maju, nyembah loh. Ya. Nah kita karena udah Kristen, ngerti Alkitab tidak ada seperti itu. Dan kita nggak boleh. Kami ngomong, enggak, aku nggak usah. Gitu. Lama-lama yang mimpin ini apal. Kalau 2 orang ini pasti nggak mau. Tapi perkataan mereka di luar itu ngomongnya gini, 2 ini kurang ajar. 2 ini tidak menghargai. Ya. Tapi kita terus nggak mau. Pokoknya nggak mau. Kalau mau berarti kami ini toleransi. Kompromi. Bedanya apa sih toleransi dengan kompromi? Ayo, supaya bisa jawab. Bedanya toleransi sama kompromi itu apa? Ayo. Anda harus bisa jawab sejak muda loh. Kalau toleransi itu Anda memberikan ruang menghormati. Ya. Kalau kompromi Anda itu masuk di dalam menembus iman. Kalau kita terlibat masuk di imannya dia, berarti iman kita ditinggalkan. Kita ikut iman sana. Gitu. Nggak boleh. Jadi kompromi ya nggak boleh. Toleran boleh. Jadi nenek saya siapa yang di rumah itu ngadakan itu, saya toleran. Artinya apa? Nggak apa-apa, itu kepercayaan dia, tradisi dia. Silakan. Kita nggak boleh menghina-hina. Enggak. Nggak apa-apa lakukan. Itu kepercayaannya dia kok. Aku nggak boleh ngerusak, nggak boleh ganggu. Kadang-kadang yang muda suruh, tolong foto itu bawain, dibersihin. Kita bersihin, bawa, pasang di sini. Nah saya tolerans. Tapi kalau saya sudah menyembah itu, saya menerobos iman. Ya, masuk di dalam kepercayaan itu sehingga orang lain akan melihat, oh Yusman juga sama. Ya, kepercayaan Yusman sama. Nah itu tidak boleh. Ya, harus bedain mana kompromi, mana toleransi. Bangsa Indonesia, negara ini harus toleran antar agama, itu betul. Kamu agamanya apa?
Islam, kamu Kristen, kamu Buddha, Hindu. Nah, silakan, itu pilihannya. Ya, lakukan sesuai agamamu. Tapi jangan maksa aku kan beda gitu ya. Nah, ini hak. Supaya masing-masing bertoleransi, tidak boleh menghina. Nah, tapi kalau aku masuk ikut di sana, ikut penyembahnya sana, saya kompromi. Atas iman saya terabas, saya tubruk gitu ya. Saya masuk ke sana. Begitu ya. Contoh apalagi misalnya, kalau orang agama lain masuk ke kita, dia ngikuti proses pembaptisan. Itu mah bukan toleransi. Ya. Dia mau nerobos masuk, meninggalkan iman dia, masuk ke imannya Kristen. Ya, nah, beda ya. Tapi kalau dia tahu ada baptisan, nah silakan. Aku menghargai, menghormati. Sebab itu tatanannya kekristenan, baptis. Nah ini loh, kadang-kadang tipis tidak bisa bedain ya. Jangan sampai pemahaman-pemahaman itu ngerusak rohani kita. Kalau kita keliru menerima, ya kita rusak, rohani kita rusak. Kan saya pernah ngomong suatu hari di Surabaya itu, karena ini keluarga kaya, meninggal salah satu keluarganya, lalu mereka mengeterapkan budaya campuran. Yang meninggal Kristen, tapi keluarga-keluarganya juga enggak Kristen, campuran, campur aduk. Pada waktu mau kremasi, semua yang hadir harus nurut. Nurutnya apa? Semua ya, sebelum ini peti dibawa turun, mau dikremasi, semua mari kita menghormati supaya semua tidak boleh lihat petinya. Supaya semua ini menghadap dinding. Jadi semuanya menghadap dinding ini. Menghadap dinding ini. Ayo, saya sama istri sama beberapa tim saya di situ. Saya habis mimpin acara. Apakah saya harus gini? Enggak. Ya. Jadi saya sama istri tetap aja begini. Lihat peti ini mau jalan. Semua udah ngadep sana. Lalu saya lihat teman-teman saya yang pelayanan. Siapa yang menghadap sana? Ternyata enggak sedikit loh. Ada yang istri saya ngomong, enggak usah ngadep. Diingatkan sama istri saya. Bingung jadi dia, gini, bingung. Selesai acara dia ngomong, ya enggak apa-apa lah C, ngadep sana, demi kebaikan. Nah coba, mulutnya bisa jawab demi kebaikan. Nanti kalau kejadian benar gimana? Saya jong sama yang mati. Nanti kalau anakku, keluargaku ada yang bisa diajak mati gimana? Demi kebaikan, gimana imannya Kristen ini? Jadi pada waktu noleh ke sana semua, orang yang tidak Kristen tahu, oh sama, Kristen juga melakukan ini, sama gitu loh. Saya sama istri enggak, dengan beberapa rekan lagi, tetap aja begini yang lihat gitu. Ya beberapa saya tahu, beberapa lihat kita, enggak apa-apa. Saya enggak mau kompromi. Ya. Nah itu yang disebut kau belajar memikul salib demi kebenaran. Mikul salibnya apa? Mungkin mereka enggak senang. Mungkin keluarga di situ Yusman ini tidak menghormati, bisa begitu. Itu saya namanya mikul salib. Kalau Kristen menghindari mikul salib, bukan Kristen. Ya, Kristen mau nyaman semua, sana oke, mau baik semua, nggak bisa. Pada titik tertentu nggak bisa. Ya, pada titik tertentu bisa, titik tertentu yang lain nggak bisa. Kau harus mikul salib. Ayo, gimana? Yusman ayo maju. Suruh paikwi gini ke itu orang mati yang sudah mati omnya. Mau saya demi kedamaian antar famili? Ya saya nggak mau. Ya, nggak mau. Saya bilang, nggak usah wis, thank you. Kenapa? Lalu ditanya, lo kenapa Yus? Enggak, di imanku kekristenan itu enggak ada soalnya gini. Gitu. Dan kita tidak diperkenankan. Enggak senang mungkin, iya mungkin hari itu enggak senang ya. Tapi dengan perjalanan waktu, tahun demi tahun, anaknya menikah, anaknya apa acara, kami suami istri dicari. Justru dicari disuruh doain. Ya. Akhirnya menghormati kebenaran itu. Tapi kalau saya terjun, ya saya nggak dihargai. Ya. Dianggap juga waktu itu Yusman takut kan, ngikuti kan gitu. Ya. Nggak mau saya. Ya. Next, nah ini ya.
kita masuk ada 3 alasan kenapa kita harus waspada akan perkataan. 1, perkataan akan sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ya. Perkataan temanmu itu bisa mempengaruhi pikiranmu dan perasaanmu. Tergantung benteng pertahananmu kuat enggak. Kalau enggak kuat, masuk perasaan dan pikiran, enggak bisa tidur. Kalau bentengmu kuat, dahsyat. Ya tadi itu mikir, ngapain mikir apa kata orang, enggak, kamu tidur nyenyak. Ya. Jadi satu bahaya, perkataan ini akan sangat mempengaruhi jalan pikiranmu dan perasaanmu. Bisa enggak enak. Bingung. Ya, contoh ya, saya punya teman ini di Surabaya diundang ke Amerika di New York, bayangin ya. Di New York terus ngatur semua persiapan, berangkatlah dia. Saya antar di airport, berangkat ke Amerika. Besok pagi-pagi saya bangun di Surabaya, dia telepon. Pak Yusman, jam ini saya udah nginjak tanahnya Amerika. Ya, jam ini. Berarti saya kan senang. Oh, puji Tuhan ya wes. Bangga. Tapi ada tapinya. Detik yang sama ini Pak Yusman, saya tidak boleh masuk Amerika. Jadi saya ini diimigrasi di Amerika. Jadi gimana? Kenapa? Gitu saya. Dicoret, visanya aku dicoret. Set. You go back to Indonesia. Loh kenapa? Ceritalah dia. Ternyata Pak, visa saya itu visa turis. Waktu saya di Amerika imigrasi saya ditanya, di Amerika ngapain? Diundang teman. Untuk apa? Khotbah. Waktu berkhotbah kamu terima duit, dikasih duit enggak? Dikasih persembahan. Dikasih. Wah ini salah sudah. Berapa dolar? Tergantung. Masing-masing gereja nanti ngundang ya tergantung. Oh, tapi dikasih uang kan? Iya. Kamu terima kan? Ya terima. Coret. Seret. Kamu pulang Indonesia. Istrimu boleh masuk. Istrimu enggak khotbah kan? Enggak. Boleh masuk. Kamu pulang dulu. Kenapa? Ini visanya visa turis. Visa turis itu tidak boleh terima uang di Amerika. Dolar lagi, nggak boleh. Kalau terima kau melanggar, harusnya visanya bukan visa turis, tapi visa religius, visa rohani. Loh, aku dari Surabaya dikasih ini oleh konsulat Surabaya. Ya kamu urus konsulat. Loh aku jujur yang ngomongnya gini di Surabaya itu. Aku diundang, dikasih PK. Aku ngomong gini, lah kok dikasih sama dia. Ya kamu ngurus yang di Indonesia. Taunya aku, tugasnya aku adalah kamu akan terima uang di Amerika, visanya visa turis. Kewajiban saya coret, kamu pulang Indonesia. Susah kan? Susah, nyonya boleh dia. Gimana ya? Udah tak kasih pilihan kata dia. 1, nyonyamu masuk, kamu pulang ngurus dulu, nanti balik lagi. 2, dua-dua pulang. 3, dua-dua masuk Amerika. Jadi 3 pilihan. Tapi yang dua-dua masuk ada syaratnya. Seumur hidup tidak boleh keluar dari Amerika. Kalau sekali keluar Amerika, seumur hidup tidak boleh balik lagi Amerika. Waduh berat. Maka kami ambil pilihan dua-dua pulang. Pulang, saya jemput lagi besoknya. Malam nyampe, lesu, capek semua dia. Saya bilang udahlah tidak usah susah ya, sekarang kita makan dulu. Makan, nah di tengah-tengah makan ini terceleduk perkataan gini. Aku ini malu Pak Yusman, pasti banyak teman-teman di Indonesia yang mentertawai aku. Pasti ada kapok, enak, syukur gitu. Kan waktu dia dipilih ke Amerika, iri yang lain. Iri. Ngomongnya selamat dia puji Tuhan, tapi manusia itu iri. Kok enggak aku, kok dia. Jadi kalau aku batal Pak, pasti mereka tertawa. Mereka ngomong kok, nek wis ditolak gini ya Pak, bro kamu ditolak bro. Kamu bisa ngurus lagi ke Amerika itu 5 tahun lagi paling cepat. Gitu Pak. Terus susah.
Saya bilang gini, ini kan saya angkat ini di kantor saya angkat jadi kepala cabang saya. Besok ke kantor dah ngomong. Pak, besok ke kantor saya bilang gini, ngapain lu mikirin mulutnya orang? Lu nggak bisa ngatur mulutnya orang, tapi lu bisa ngatur hati lu, gitu loh. Jadi hati lu yang gundah ini aturan jangan gundah karena omongannya orang. Kau nggak bisa ngatur mulutnya orang. Jadi gimana? Silakan aja ngomong. Kau bisa ngatur hatimu. Seperti di Ayub tadi loh. Pendapat umum aku nggak mikiri. Ya, omongan orang yang menghina aku nggak peduli. Aku nggak pernah diam diri takut digituin. Nggak. Itu aku bilang gini. Ya, dah kalau enggak kau sengsara. Nurut saudara ya. Nah berapa hari kemudian saya bilang begini. Coba deh kamu urus lagi ke konsulat di Surabaya, Amerika. Tapi kan percuma Pak sudah ditolak. Enggak, kamu jujur lagi ke situ ngomong. Aku sampai Amerika di imigrasi kok dicoret. Kenapa? Gitu ya. Loh iya, anak Tuhan ya jujur ngomong. Diurus saudara ya hari itu. Aku ditolak, udah nginjak Amerika, ini dicoret. Loh kenapa? Katanya salah, ini visanya visa turis. Aku ditanya ke Amerika khotbah ya, terima duit, terima, aku kan jujur. Katanya itu salah besar dicoret. Loh kamu ngomong begitu? Iya. Loh di sini pun aku ngomong begitu. Loh. Coba ya saya dicek komputernya, hasil rekamannya dicek. Betul, orang ini jujur, di Surabaya yang ngomong gitu. Diundang ke Amerika untuk apa? Diundang khotbah. Terima uang, terima. Lo jujur, jadi ini kesalahannya yang Amerika, yang di Indonesia. Cek, waduh ya, kamu betul, kamu tidak salah, ini kesalahannya aku. Sudah gini aja, saya perbaiki ya. Kalau yang kemarin itu izinnya kamu itu berapa bulan harus meninggalkan Amerika dulu, keluar dari Amerika. Ya keluar, pokoknya keluar, terus balik lagi. Kayak saya dulu di Amerika gitu, 6 bulan keluar dulu. Entah kemana lah, pokoknya ninggalin Amerika, balik lagi. Aturannya gitu. Sekarang saya rubah, kamu tidak usah keluar masuk ya. Minimal 3 tahun kamu di Amerika, baru keluar, baru masuk lagi. 3 tahun. Bikin lagi baru tok. Langsung ke kantor saya. Pak Yusman, aku diizinkan Pak berangkat lagi ke Amerika. Nah aku bilang gimana? Gitu. Berangkat lagi, udah masuk mulus di Amerika. Sekarang sudah 17 tahun. Sudah warga negara Amerika. Ya. Kalau dia peduli sama omongannya orang, stres. Dia susah sedih di Surabaya. Malu nanti kata orang gini, nanti kata orang aku disyukur-syukur. Ngapain? Ya. Jangan pikiran dan perasaanmu kena omongan orang. Nah ini satu ya. Yang kedua, hati-hati. Perkataan juga akan mempengaruhi iman, betul. Imanmu bisa rusak karena perkataan orang. Jangan sampai nerobos iman. Ya, ini bahaya omongan-omongan orang ini. Yang ketiga, perkataan akan membangun atau menjatuhkan, dua cuman. Omongan orang itu bisa membangun kamu, bisa menghancurkan kamu. Makanya manusia itu ada dua tipe. Satu yang disebut teman-teman yang disebut energy giver, ada sekelompok orang yang energy sucker. Nah kau sejak muda harus pintar bedain. Ini teman-teman ini modelnya energy giver. Kalau ini modelnya energy sucker. Apa bedanya? Energy giver itu kalau ketemu aku selalu memberi energi. Kalau ketemu selalu ngasih semangat, ngasih ide, ngasih pikiran-pikiran yang kreatif. Mendorong aku untuk maju, untuk berani. Itu teman-teman energy giver, pemberi energi. Ya. Tapi ada kelompok teman-teman itu energy sucker. Apa? Kalau ketemu orang ini nguras energiku, menghancurkan semangatku. Karena apa? Kalau ketemu yang diomong itu negatif. Ngomong tentang orang juga jeleknya orang. Suka ngerasain orang. Energiku kesedot. Kalau ketemu ini capek, isinya keluhan.
Jadi datang, gimana lu? Duh, sakit semua. Kemarin pusing seharian, hari ini greges. Ketemu berapa hari lagi, gimana? Perut gak enak. Pokoknya komplain terus. Ya. Ada orang-orang seperti itu kualitinya. Ya. Teman saya juga ada yang begitu. Kalau ketemu ini seneng aku. Ngomong lama sama ini ya, aku keluar ide-ide baru. Ngomong lama sama ini aku jadi berani. Ngomong lama seperti ini imanku naik. Ngomong lama dengan orang ini aku berani mikul salib. Tapi kalau ngomong sama lama ini, tidak ada kreativitas. Mandek, pasif, diem, takut. Tidak bergerak. Nah ini. Makanya teman tuh tidak bisa semua teman kita makan. Ya, ada teman-teman tertentu yang kita harus hindari. Gak penting ketemu ini, bukan bermusuhan ya, tapi ketemu ini bentar-bentar aja. Kalau kelamaan ngerusak aku. Ya. Selalu dua, energy giver, energy sucker. Yang sucker kau harus berani mengendali. Iya, saya tuh ngomong sama istri saya. Coba ya temanmu yang rame ini ya, cek kan. Siapa yang giver, siapa yang sucker. Nah, ada itu. Yang sucker tuh sabar ketemu ngerasani orang. Ngerasani orang juga jelek. Ya. Ini loh, lidah itu. Makanya firman ngomong, lidah itu bisa dipakai untuk memberkati, bisa juga untuk kutuk, mendatangkan kutuk. Bahaya. Sejak muda belajarlah jangan melepaskan kutuk. Itu tidak gampang, kau harus ngelatih penguasaan lidah. Jadi kalau ragu, tidak usah ngomong. Saya pun terus belajar kok sampai tua begini. Kalau ada kasus yang saya tidak tahu banyak, tidak usah ngomong. Kenapa? Sangat kemungkinan salah itu ada. Ya. Kalau tahu pun kasusnya, tapi tidak penting diberitakan, nggak ngomong. Gak usah ngomong. Itu namanya penguasaan lidah. Ya. Tapi kalau ngomong ini brul, waduh. Saya pastikan kau tidak belajar menguasai lidah. Ya. Pasti suatu hari kau kesandung-sandung. Pasti kau akan satu kondisi engkau akan bertikai. Ya. Tapi kalau menguasai diri enggak. Orang jadi segan sama engkau. Ya. Orang ini kalau tidak penting tidak memberitakan. Kalau tidak tahu dia nggak ngomong. Malah kadang-kadang ada berita gini, lu tahu sendiri enggak? Enggak, hati-hati. Gitu. Ya. Lu tahu gini, dua pihak tahu kisahnya? Enggak, baru dari dia. Hati-hati. Kamu bukan agennya dia. Ya. Kalau mau teman baik netral, tahu dari dua sumber, suami, istri. Kalau enggak, kamu jadi agen dia, enggak usah. Ya. Ini tidak gampang saudara ya, tapi saya harus sampaikan sejak muda engkau belajar punya penguasaan tentang lidah. Kalau enggak petaka, ya petaka, menghancurkan karirmu, menghancurkan masa depan, menghancurkan hubungan. Gitu. Tolong pemain musik WL Singer. Ya. Saya dengan menyampaikan begini saya juga diingatkan kembali, refresh. Yusman hati-hati 3 hal ini. Perkataanmu bisa menghancurkan dia. Bisa membangun dia. Perkataanmu bisa merontokkan iman dia. Ya. Perkataanmu bisa mengacaukan pikiran dan perasaan dia. Nah ini 3 ini. Ya, makanya saya juga belajar hati-hati. Tidak banyak ngomong, tidak apa-apa. Jangan takut dianggap bodoh karena tidak ngomong. Tidak. Ya, mari kita berdoa.